Baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial tentang Ibu Siti Fadilah Supari. Beliau adalah mantan Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Siapakah sosok Ibu Siti Fadilah Supari ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Dr. Siti Fadilah Supari, SPJP, adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lahir di Surakarta, Siti Fadilah menyelesaikan sekolah atasnya di SMA Negeri 1 Surakarta. Ia menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972. Pada tahun 1987, ia menerima gelar master untuk penyakit jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Pada tahun 1996, ia menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Ibu Siti Fadilah juga pernah kursus pada tahun 1993. Ia mengambil kursus kardiologi molekuler di Heart House, Washington DC, tepatnya di Maryland, Amerika Serikat, dan kursus epidemiologi di Fakultas Universitas Indonesia pada tahun 1997. Pada 1998, ia kursus preventif kardiologi di Göteborg di Swedia. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan utama. Diberitakan di CNN Indonesia, Siti Fadilah sentil WHO, Bill Gates, dan bisnis vaksin dunia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai 2009, Siti Fadilah Supari membuat Indonesia jadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada 2005. Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta WHO. Dia tak menerima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network karena tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Upaya Siti membongkar dugaan konspirasi bisnis kesehatan dunia telah dituangkan ke dalam buku Saatnya Dunia Berubah pada tahun 2008, disertai pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung di Indonesia. Buku tersebut berujung kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bahkan sempat dikabarkan ada yang menarik dari peredaran. Terlepas dari polemik yang terjadi, Siti mendapat pengakuan dari dunia. Majalah The Economist di London misalnya menempatkan Siti sebagai tokoh yang mulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit dan pandemik. Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti oleh berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yakni transparansi, tulis The Economist 10 Agustus 2006 lalu. Selepas masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Siti dijerat kasus oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat dia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka pada 2014, Siti baru masuk persidangan pada tahun 2017 dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara pada tahun yang sama. Belakangan, publik menggulirkan petisi agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Siti Fadilah karena sosoknya dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah virus corona yang telah melumpuhkan dunia. Kejanggalan sempat terjadi dalam upaya penggalangan petisi tersebut pada Kamis 16 April. Petisi tersebut diberitakan tercatat sudah mendapatkan 42.000 tanda tangan dari para warganet dan terus bergerak menuju angka 50.000. Namun, pada Sabtu 18 April 2020, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun drastis menjadi 15 ribuan. Siti yang kini masih mendekam di rutan Pondok Bambu
mewanti-wanti pemerintah agar tidak terbelenggu dengan tekanan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia berharap pemerintah bisa lebih tangguh serta mandiri dalam menuntaskan wabah corona, dan dia pun yakin negara bisa menghadapinya. Nah, gimana menurut kalian? Kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat selesai. Stay at home, stay healthy, bye-bye.